Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan satu informasi dari seksi acara bahwa diingatkan untuk kita semua bahwa ibadah besok Minggu tanggal 29 Desember 2024 akan diadakan satu kali ibadah yaitu jam 8 pagi. Mohon kehadiran dari Bapak Ibu semuanya. Sungguh besar kasih dan anugerah Tuhan, dan kita saat ini mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Saat ini boleh kembali dipertemukan, kita boleh berjumpa lagi di dalam ibadah raya Natal tanggal 25 Desember 2024. Kita akan mulai ibadah raya Natal ini, dan mari sejenak kita bersama-sama mengambil saat teduh. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Nats undangan beribadah diambil dari Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada pagi hari ini
ibadah raya Natal di tahun 2024. Kita akan awali, kita akan persembahkan semuanya ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang hari ini kita memperingati hari kelahirannya. Kita mengaku bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah Bapa pencipta langit bumi beserta dengan segala isinya. Maka ke atas saudara-saudari sekalian turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Pembimbing ibadah. Saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Mika 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Haleluya. Jemaat, saya persilakan duduk kembali dan lanjut ibadah saya serahkan kepada pemimpin ibadah. Baik, kita akan menyambutnya dengan satu pujian bersama. Dengarlah malaikat nyanyi. Hari ini kita bersuka cita karena hari ini kita memperingati hari kelahiran juru selamat kita, Yesus Kristus. Dengarlah malaikat nyanyi, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah, ikut
kita kedatangan tamu Ibu Lurah, ya, Ibu Lurah dari Kelurahan Patiwetan bersama Bapak dan Ibu Ciko. Terima kasih untuk kehadirannya. Langsung saja Ibu, kami mohon Ibu bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk kami semuanya. Kami persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Pendeta, Bapak Michael dan Ibu Woro yang kami hormati. Yang kami hormati Ketua Majelis Gereja GKMI beserta pengurusnya. Yang kami hormati Bapak Dr. Luther, yang kami hormati Ibu Ketua Karang Taruna Tunas Bangsa 1 Mbak Ciko, yang kami hormati Bapak Ketua RW 1 Bapak Harun Sugeng, yang kami hormati Bapak Ibu Jemaat Gereja GKMI yang kami banggakan dan kami sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada pagi hari ini kita semua telah diberi kesehatan, keselamatan, bisa mengikuti acara perayaan Natal pada pagi hari ini. Kami juga terima kasih atas waktunya yang telah diberikan pada saya. Kami Lurah Patiwetan beserta perangkat Babinsa, Babin Kaktikmas, dan Ketua Karang Taruna Tunas Bangsa 1 mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2024 dan selamat tahun baru tahun 2025. Semoga dalam perayaan Natal ini Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, lancar usahanya, rezeki berlimpah-limpah, berkah barokah, amin. Kami juga terima kasih pada Bapak Pendeta dan Ibu dan Bapak Ketua Majelis dan Jemaat Gereja GKM ini. Saya terima kasih sekali atas dukungan maupun doanya untuk saya sewaktu saya sakit. Bapak Pendeta dan Ibu selalu besuk saya, selalu membimbing saya dan juga memberikan semangat pada saya dan juga doa-doanya. Alhamdulillah saya sudah sehat kembali dan bisa mengikuti perayaan Natal bersama Bapak Ibu semuanya. Kami terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan berkah, melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Amin. Demikian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kata sambutan yang diberikan oleh Ibu Lurah. Litani kehadiran Allah akan dibacakan oleh petugas narasi.
Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyambut aku berbahagia." Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita akan sambut litani kehadiran Allah dengan menyanyi bersama pujian kantoria Mazmur 96. Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya hanya menyanyikan syair lagu yang akan tampil di layar LCD. Nyanyikanlah nyanyian baru,
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita mau menaikkan doa kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang mengasihi kita. Dalam setiap pergumulan-pergumulan, kita mau datang dan bawa kepada Tuhan yang memberikan jalan keluar. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih, ya Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang sudah memelihara kehidupan kami, sehingga kami dapat melewati waktu demi waktu, masa demi masa, dan saat ini kami berada di penghujung tahun 2024. Kalau kami mengingat dan melihat ke belakang perjalanan hidup kami Tuhan, sampai detik ini kami ada sebagaimana ada. Itu semua adalah karena pertolongan Tuhan saja, karena anugerah Tuhan saja, karena kekuatan dari Tuhan saja. Karena kami sebagai manusia yang lemah memiliki banyak keterbatasan dan kami tidak akan mampu pada satu titik untuk dapat menghadapi berbagai persoalan hidup. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami tidak ragu untuk selalu datang kepada Tuhan, menaruh pengharapan kami kepada Engkau saja yang sanggup menolong kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia boleh merayakan hari Natal. Kami boleh memasuki satu ibadah yang suci, ibadah yang mulia, di mana kami boleh bersama-sama bersekutu, bersehati, memuji dan menyembah nama Tuhan di hari yang mulia ini. Kami mohon Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mohon kiranya tangan-Mu terulur ke atas kami, mencurahkan kasih, rahmat dan berkat. Dan kami mohon kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan kami semua, sehingga kami boleh layak untuk mengambil bagian di dalam peribadahan ini, baik itu memuji dan memuliakan nama Tuhan serta melayani Tuhan. Bapa kami di sorga, kami mendoakan Tuhan untuk perdamaian dunia. Kiranya Tuhan tolong agar Tuhan sendiri sang sumber damai akan mengaruniakan damai sejahtera, khususnya Tuhan di beberapa negara, di beberapa tempat yang saat ini sedang mengalami ketidakdamaian. Biarlah Tuhan sendiri akan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan sendiri yang akan memberikan damai sejahtera di dalam hati mereka. Dan secara khusus kami mendoakan untuk seluruh masyarakat Indonesia, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati, memberikan damai sejahtera di dalam hidup mereka. Mendoakan untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil menteri, kepala badan, dan juga semua pejabat-pejabat dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, kabupaten, kecamatan, desa. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami Tuhan. Biarlah mereka Tuhan berikan hikmat untuk dapat memimpin dengan baik, untuk dapat mengupayakan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat. Secara khusus kami mendoakan Tuhan untuk Kelurahan Patiwetan. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati pelayanan dari Ibu Lurah, Ibu Rofik. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kepadanya kesehatan, Tuhan memberikan hikmat kepadanya untuk dapat memimpin masyarakat yang ada di Kelurahan Patiwetan ini dengan sebaik-baiknya. Kami mendoakan dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kehidupan dan penghidupan kami jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Yang sakit Tuhan tolong jamah dan sembuhkan. Yang bergumul dalam rupa-rupa persoalan, Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar yang berkemenangan. Kami mendoakan Tuhan untuk gereja kami, khususnya Tuhan di tahun 2025 yang kami sendiri tidak tahu bagaimana situasinya. Tetapi satu hal yang kami yakini, bahwa Tuhan beserta dengan kami. Dan kami harus melayani Tuhan lebih baik dan lebih baik, lebih sungguh dan lebih sungguh lagi Tuhan. Sehingga GKMI Pati ini kehadirannya semakin dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Dapat menjadi saksi Kristus, dapat membawa terang dan damai sejahtera di tengah-tengah lingkungannya. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Ini seru doa, permohonan dan syukur kami serahkan kepadamu Tuhan.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Persembahan pujian dari paduan suara GKMI Pati.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menyambut pewartaan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama naikkan satu pujian bersama, Gembala pergilah cepat-cepat. Masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pesan Natal dari firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita memohon kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan yang kita dengar ini sungguh-sungguh menjadi berkat dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan, penyampaian berita Natal ini sepenuhnya dalam penyertaan-Mu. Kiranya baik hamba yang akan memberitakannya maupun seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir untuk mendengarkannya, sama-sama kami diberkati, sama-sama kami diubahkan hidupnya sesuai seturut dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami semuanya, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, di penghujung tahun 2024 ini, di tanggal 25 Desember, kita semua diberikan kesehatan, kita semua boleh diberikan waktu yang indah untuk bersama-sama merayakan Natal. Ya, tidak hanya merayakan, saya rasa, biarlah Natal tahun ini sungguh-sungguh membawa satu berkat perubahan di dalam hidup kita. Kita boleh semakin mengerti apa itu Natal, dan kita juga boleh semakin dapat hidup seturut dengan kehendak Sang Bayi Natal, yaitu Yesus Kristus yang tentunya lahir di dalam hati kita. Kita akan baca firman Tuhan pagi ini yang menjadi nats pemberitaan firman Tuhan, diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15, sebagaimana pesan Natal dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ya. Lukas pasal 2
ayat 15, tetapi saya mengajak kita untuk membaca agak panjang sedikit ya, dari ayat 8 sampai ayat 15. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 15. Ya, Bapak Ibu, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu silakan menyimaknya dengan sungguh-sungguh. Lukas pasal 2 ayat 8. Judulnya adalah Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ayat 15. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini sebenarnya agak sulit bagi kita untuk menentukan satu berita yang kita baca, yang kita dengar, mana yang betul-betul berita yang asli dan mana yang hoax, yang palsu. Ya, saya katakan sulit. Karena apa, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan? Karena teknologi AI, ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan itu bisa membuat satu rekayasa yang sedemikian rupa, membuat nampak asli, nampak begitu asli, lengkap dengan gambar dan suara. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, tentu kita tahu ya, teknologi apa yang disebut dengan teknologi AI itu. Teknologi AI itu adalah satu kecerdasan buatan manusia. Itu adalah teknologi yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, untuk mensimulasikan kecerdasan manusia. AI ini juga dapat menganalisa data-data dan mengidentifikasikan pola dan sebagainya. Sebenarnya teknologi ini berdaya guna, bermanfaat positif dan baik. Tetapi dalam kenyataannya ada juga yang menggunakannya tidak sebagaimana seharusnya. Itu yang saya katakan tadi, dengan teknologi itu merekayasa sesuatu, entahkah itu berita, entahkah itu video, entahkah itu gambar, seolah-olah nampak begitu asli. Nah, kita sering terkecoh, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kadang-kadang saya sendiri sekarang ini bingung kalau nonton video begitu. Ini asli apa enggak? Ini benar atau enggak? Nah, di samping itu Bapak Ibu, faktor lain juga ada begitu. Ya, penyebaran berita yang begitu masif, setiap orang itu bisa dengan begitu gampangnya membagikan, menyebarkan ulang, mengamplifikasi sedemikian rupa sehingga tidak serta-merta kita itu sesungguhnya tahu bahwa info ini akurat atau tidak.
Dan oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini adalah penikmat berita, kalau Bapak Ibu dan saya itu adalah pembaca berita yang suka membaca, kalau kita sungguh-sungguh ingin tahu suatu berita itu, maka kita harus menggali. Mau tidak mau saat ini kita harus menggali lebih dalam, meluangkan waktu untuk menyelidiki dengan seksama Bapak Ibu. Jangan buru-buru percaya, kita harus menyelidiki dengan seksama apakah yang kita terima itu betul-betul A1 atau tidak. Apakah betul-betul itu adalah berita yang akurat? Bahkan kalau kita ini betul-betul ya orang yang mau menikmati berita ya, kita ya harus ada effortnya lebih banyak lagi Bapak Ibu. Kita harus mencari informasi ya dari sumbernya begitu. Ya, jangan buru-buru Bapak Ibu percaya, kita harus menggali lebih dalam, kita harus mencari tahu sumber berita itu, sumber utamanya itu dari siapa. Bila perlu kita juga mencari tahu laporan yang memang disampaikan dari tempat kejadiannya, lokus utamanya. Apakah ada saksi yang melihat sehingga bisa mendukung informasi? Jika tidak Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan, maka kita khawatir berita itu adalah hoax. Atau setidak-tidaknya Bapak Ibu, satu berita itu sudah terdistorsi sedemikian rupa. Ini juga sering kita lihat Bapak Ibu. Penggalan-penggalan video begitu yang dipergunakan hanya untuk menjatuhkan seseorang begitu. Ya, diambil cuplikan-cuplikannya tidak lengkap sehingga terdistorsi, sehingga ya kita mendapatkan berita yang sesungguhnya enggak akurat begitu. Dan ini akhirnya banyak terjadi kesalahpahaman di sana sini. Nah, di sisi lain Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dari pihak jurnalis ya, kalau kita dari pembaca ya, dari pihak jurnalis Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, untuk satu kepentingan reportase wajib seorang jurnalis itu harus mencari dari sumber primer. Mau tidak mau wajib harus mendatangi lokus tempat kejadian dan bahkan mewawancarai banyak orang yang disebut sebagai pelaku utama ataupun saksi, sehingga berita yang disampaikan itu betul-betul akurat. A1 betul-betul ya pas, benar. Nah Bapak Ibu dan saya dikasihi Tuhan, kata kunci yang ingin saya sampaikan adalah penting untuk kita itu mendatangi, menggali lebih dalam lagi. Ya, mendatangi dan menggali lebih dalam lagi sehingga kita mendapatkan kebenaran berita. Nah inilah juga Bapak Ibu yang sebenarnya dilakukan oleh para gembala pada waktu itu. Ketika mereka mendengarkan berita yang disampaikan oleh para malaikat tentang kelahiran Yesus. Begitu mereka mendengarkan dari malaikat Tuhan, kemudian mereka tergerak untuk mencari tahu Bapak Ibu. Ya. Mereka mendengar, tetapi mereka tidak langsung percaya. Tetapi mereka tergerak hatinya untuk segera mencari tahu. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka, mereka meninggalkan tempat mereka berdiam, mereka mencari tahu. Mereka pergi Bapak Ibu ke Bethlehem. Jarak yang tidak dekat. Mereka meninggalkan domba-domba mereka. Mereka meninggalkan segala sesuatu untuk pergi mencari tahu. Nah Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, tentu antusiasme para gembala ini tidak hanya didorong sekedar ingin tahu Bapak Ibu, sekedar ingin mencari info ya, atau karena FOMO saja supaya tidak ketinggalan momen ya, tetapi lebih dari itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena berita yang mereka dengar ini adalah berita yang besar. Ini disampaikan oleh firman Tuhan ya. Bahkan ini merupakan berita yang terbesar daripada semua berita yang ada di dunia ini. Berita terbesar, berita yang extraordinary Bapak Ibu. Karena apa? Karena berita ini terkait dengan kelahiran Sang Penyelamat dunia. Ada dua hal paling tidak Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya katakan ini adalah berita yang besar. Natal itu adalah berita yang besar Bapak Ibu. Setidaknya ada dua hal di sini ya yang mendorong gembala ini untuk pergi ke Bethlehem untuk mencari
tahu info yang mereka terima dari para malaikat. Pertama Bapak Ibu, ini berkaitan dengan pengharapan. Kita tahu bahwa dunia ini sudah lama menantikan, dunia ini sudah lama Bapak Ibu berabad-abad bahkan ribuan tahun menantikan ya kedatangan Mesias penyelamat bangsa. Berkaitan dengan pengharapan Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan. Jadi berita ini tidak main-main Bapak Ibu. Berita ini adalah berita yang ditunggu-tunggu. Berita yang sudah sejak lama dinubuatkan, diberitakan tentang lahirnya seorang anak, yaitu Yesus Kristus yang akan menjadi jawaban penantian mereka. Kelahirannya akan menjadi tonggak penggenapan dari setiap firman Tuhan yang sudah diberitakan ribuan tahun yang lalu. Tentang kelahiran sang penyelamat. Sebuah bangsa akan memasuki satu era baru, era keselamatan, era penebusan. Sehingga jiwa-jiwa yang berdosa Bapak Ibu akan terselamatkan. Wow, ini adalah berita besar Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan. Berita yang akan mengubah cara beriman seseorang. Bahkan mengubah cara hidup bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Jadi itu Bapak Ibu, yang pertama. Berita ini adalah berita besar. Berita terbesar. Karena berkaitan dengan pengharapan. Lalu yang kedua Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan, ini terkait dengan keberadaan mereka. Ya, para gembala Bapak Ibu, sebagai orang yang mendapat kepercayaan untuk mendengarkan dan untuk menyaksikan. Ibarat seorang jurnalis seperti yang dikatakan tadi Bapak Ibu. Tentu mereka ini tidak hanya sekedar mendengar, tetapi mereka harus menemukan sumbernya. Untuk mengecek kebenarannya. Apakah betul-betul berita itu adalah berita yang akurat. Supaya apa? Supaya mereka dapat menyampaikannya kepada seluruh dunia. Supaya apa yang disampaikan itu betul-betul benar apa adanya. Oleh karena itu mereka harus pergi Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena keberadaan gembala itu, siapa sih mereka itu? Gembala itu adalah orang-orang pinggiran Bapak Ibu. Gembala itu adalah orang-orang dalam status sosial yang rendah. Gembala itu tidak dianggap, dipandang sebelah mata di dalam masyarakat. Pekerjaan gembala itu adalah pekerjaan yang hina, pekerjaan yang rendah, tidak seperti orang yang bekerja di kantoran. Oleh karena itu ketika para gembala ini akan memberitakan sesuatu, maka ada kemungkinan orang yang mendengarkan meragukan, betul? Siapa kamu? Ya. Tetapi Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan, ya, ketika mereka mengecek kebenarannya, mereka pergi ke lokus, ya, tempat kejadian utamanya, dan juga melihat sendiri dengan kepala mereka, maka tidak ada lagi yang dapat diragukan. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, hanya ada satu jalan. Ya. Mereka harus mendatangi Bapak Ibu, mereka harus menggali kenyataan lebih dalam. Maka sebagaimana kesaksian Alkitab Bapak Ibu, dari padang sunyi, tempat yang sunyi, kemudian ke Bethlehem, lalu menyebar ke seluruh dunia. Ya. Sebagai kelompok yang dipercaya untuk menjadi saksi utama, para gembala menemukan kebenaran itu di Bethlehem, di dalam diri bayi Yesus Kristus. Kebenarannya terungkap Bapak Ibu. Kebenaran itu tidak lagi tersembunyi. Dan yang menjadi catatan penting bagi kita adalah kenyataan bahwa kebenaran itu kemudian mulai diteruskan Bapak Ibu. Diteruskan ke segala penjuru dunia ini sampai ke ujung bumi. Melintasi generasi ke generasi, abad ke abad. Dan terus itu menjadi berita utama Bapak Ibu. Menjadi berita utama sepanjang zaman, sepanjang masa sampai kita saat ini. Betul Bapak Ibu? Ya. Itulah sebabnya kita merayakan hari Natal Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita bersuka cita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan seruan atau ajakan untuk ke Bethlehem, sebagaimana yang menjadi tema Natal ya, dari PGI dan KWI tahun ini, tentu bukan secara harafiah mengajak kita untuk berbondong-bondong ke Bethlehem Bapak Ibu. Tidak ya, tentu tidak seperti itu ya. Ayo kita pergi ke Bethlehem, ya, ke sana ke Israel, tidak, ke Palestina saja tidak. Tentu ada beberapa tujuan Bapak Ibu. Nah ini yang menjadi perenungan kita. Ya, secara singkat saja. Yang pertama Bapak Ibu, ya,
mengajak kita semua Bapak Ibu untuk mengarahkan pandangan ke Bethlehem dan sekitarnya. Israel, Palestina yang saat ini sedang dilanda krisis perdamaian. Ironi sekali ya Bapak Ibu, tempat kelahiran Sang Raja Damai. Tetapi saat ini di sana sedang tidak ada kedamaian. Saat ini di sana sedang terjadi peperangan yang sudah sejak lama sekali Bapak Ibu. Ya, yang kita lihat ini hanya ekses atau akibat sebenarnya dari konflik yang begitu panjang. Ya. Secara politik, tentu semua pihak bisa mempunyai pembenaran sendiri. Tetapi terlepas dari itu Bapak Ibu, mari kita mendoakan supaya di sana dapat tercipta perdamaian. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, mengajak kita semua untuk menerima berita kelahiran Yesus di masa kini untuk mencari makna kelahirannya bagi dunia. Dan inilah yang akan kita teruskan nantinya Bapak Ibu kepada semua orang. Supaya apa? Supaya damai sejahtera, supaya keadilan, supaya kebaikan, supaya semua Bapak Ibu, berita rekonsiliasi, pengampunan, kesempatan hidup baru dan lain sebagainya diberitakan. Ya, Natal itu Bapak Ibu. Natal itu adalah tentang damai sejahtera. Natal itu adalah tentang pemulihan. Natal itu adalah tentang pengampunan, kesempatan hidup baru. Dan itu sudah kita terima dan kita harus dapat memberitakannya. Kita harus mencari sumbernya Bapak Ibu. Seperti gembala, mereka pergi ke Bethlehem mencari sumber berita itu. Maka kita yang hidup di masa kini juga harus dapat menggali dan mendatangi sumber berita utamanya, yaitu apa Bapak Ibu? Apa? Alkitab Bapak Ibu. Firman Tuhan. Itulah sumber yang harus kita cari, yang harus kita temukan, yang harus kita gali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Supaya semua orang yang membutuhkan pesan perdamaian itu dapat sungguh-sungguh merasakannya. Banyak jiwa yang hampa Bapak Ibu, yang dilanda susah dan sedih, menderita sakit yang terhimpit, beban hidup. Mereka butuh berita ini. Kita tidak boleh diam membisu Bapak Ibu. Ya, tidak cukup kita merasakan sukacita dan menerima berita itu saja. Tetapi kita juga harus mewartakannya dengan kata dan perbuatan. Cari, temukan di dalam Alkitab. Cari dan temukan Yesus Kristus yang ada di dalam hati Bapak Ibu dan saudara-saudari. Yang ketiga Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, ini juga penting bahwa kita harus menjaga kredibilitas kita sebagai pembawa berita. Belajar dari gembala Bapak Ibu. Para gembala mereka semula mungkin diragukan, tetapi pada akhirnya mereka dapat menjadi pewarta yang handal Bapak Ibu. Terlebih lagi kita yang hidup di masa kini yang bisa menikmati begitu banyak kemudahan sarana dan mungkin situasi kondisi kita jauh lebih memungkinkan. Menjadi pemberita handal itu mengisyaratkan beberapa hal Bapak Ibu. Ya, seperti layak dipercaya. Ya, jadi kalau kita ngomong, orang-orang itu percaya kepada kita Bapak Ibu. Lalu sikap hidup kita, ini perlu kita jaga. Sikap hidup perkataan kita harus dapat menjadi teladan. Konsekuen Bapak Ibu antara kata dan perbuatan. Sehingga kita tidak menjadi batu sandungan. Sehingga kita ini kredibel. Sehingga kita memiliki kredibilitas ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan pesan perdamaian, pesan kasih, pesan pengampunan dan pesan pemulihan. Saya tahu Bapak Ibu, tidak semua orang sempurna dan dalam hal kredibilitas ini. Tetapi orang yang mengupayakan akan nampak Bapak Ibu dibanding dengan yang mengabaikan hal ini. Sebagai orang Kristen dewasa Bapak Ibu, penting untuk kita mempunyai kredibilitas sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak menjadi cemoohan. Sehingga apa yang kita sampaikan itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. So Bapak Ibu, mari kita pergi ke Bethlehem. Mari kita pergi ke Bethlehem melalui panggilan kita tadi. Kita mendoakan perdamaian, kita menggali lebih dalam lagi pesan-pesan Mesias di dalam Alkitab, dan kita mengupayakan agar diri kita, hidup kita boleh menjadi pembawa-pembawa berita
yang kredibel, baik itu kata dan perbuatan. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah selesai hamba sampaikan. Kami mohon kiranya Roh Kudus akan tetap menyuarakan firman Tuhan di dalam hati kami, sehingga kami selalu ingat akan pesan firman Tuhan dan kami mau melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persembahan pujian dari pembimbing anak GKMI Pati.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memasuki penyerahan anak, liturgi penyerahan anak. Ya, saya mengundang majelis jemaat untuk memanggil 3 orang anak yang akan diserahkan kepada Tuhan dalam ibadah ini. Saya akan memanggil 3 anak yang pagi ini akan dicaoskan dan kepada orang tua untuk dapat membawa anak-anaknya untuk maju ke depan. Yang pertama akan saya panggil anak Belsia Fredrika Rustam. Kemudian yang kedua Brian Axel Irawan. Yang ketiga Helena Abigail Natania. Pak Albert, bisa geser dikit. Terus. Ya, Bapak Ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 anak yang hari ini dibawa oleh orang tua mereka untuk diserahkan kepada Tuhan. Ya, ini adalah satu peristiwa iman atas keyakinan dan iman para orang tua untuk sedini mungkin mendoakan anak-anaknya, membawanya kepada Tuhan, karena anak-anak ini adalah bagian dari rencana Tuhan atas hidup mereka. Dan hari ini semuanya hadir kecuali papinya dari Helena, ya, ayahnya dari Helena, suaminya dari Dr. Elizabeth Putri ini tidak bisa hadir oleh karena tidak bisa meninggalkan tugasnya dan saat ini sedang berada di Papua. Ya, jadi Helena akan didampingi oleh eyang kakungnya, mbak kakungnya Dr. Albert, ya. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu penyerahan anak ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya, Bapak Ibu yang berdiri di depan ini akan menyerahkan anak-anak ini kepada Tuhan. Bahwa ini adalah keyakinan dan pernyataan iman dari kedua orang tua anak-anak ini. Dan ini adalah satu peristiwa yang benar dan mulia di hadapan Tuhan. Sebagaimana Maria dan Yusuf menyerahkan bayi Yesus kepada Simeon dan Hana di bait Allah. Demikian pula kita, karena Tuhan itu mempunyai tujuan atas hidup anak-anak ini, supaya anak-anak ini diberkati dan hidupnya dapat menjadi berkat, supaya anak-anak ini kelak dapat hidup, ya, bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Sekarang waktunya untuk menyatakan kemauan dan tekad hati Bapak Ibu atas panggilan Tuhan untuk mendidik dan mengasuh anak-anak ini pada jalan Tuhan. Dan tentunya teladan Bapak Ibu sebagai orang tua sangatlah penting untuk membimbing mereka mengasihi Tuhan dan jemaatnya. Oleh karena itu di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan dan nanti tolong dijawab dengan jelas dan tegas. Yang pertama, apakah Bapak Ibu para orang tua yang hadir di depan ini bersedia dengan sebulat-bulat hati menyerahkan anak-anak ini kepada Tuhan supaya mereka dapat hidup sesuai dengan rancangan Tuhan atas hidup mereka? Yang kedua, apakah Bapak Ibu bersedia dengan kesungguhan hati mendidik dan memelihara anak-anak ini dalam pengajaran dan kebenaran sesuai dengan pengajaran Tuhan? Terima kasih. Yang ketiga, apakah Bapak Ibu bersedia mengajar anak-anak ini baik melalui perkataan maupun teladan hidup agar anak-anak ini taat dalam beribadah, dalam iman, dalam doa, serta membimbing mereka sampai mereka nanti mengaku percaya dan dibaptis? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah mendengar pernyataan iman dari orang tua dan saya akan melaksanakan penyerahan anak ini. Pertama-tama saya mengundang anak Belsia Fredrika Rustam untuk maju ke depan. Belsia Fredrika Rustam. Karena keyakinan dan janji Bapa dan Ibumu di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya,
Maka saya sebagai hamba Tuhan menyerahkan engkau kepada Allah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus turun ke atas engkau kini dan selama-lamanya. Amin. Yang kedua, saya memanggil anak Brian Axel Irawan. Ya, pamannya di sini. Brian Axel Irawan, oleh karena keyakinan dan janji Bapa dan Ibumu di hadapan Allah dan sidang jemaatnya, maka saya sebagai hamba Tuhan menyerahkan engkau kepada Allah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus turun ke atas engkau kini dan selama-lamanya. Amin. Selamat ya. Mari. Ya. Yang ketiga, anak Helena Abigail Natania. Pak Albert sebelah sini. Helena Abigail Natania, karena keyakinan dan janji Bapa dan Ibumu di hadapan Allah dan sidang jemaatnya, maka saya sebagai hamba Tuhan menyerahkan engkau kepada Allah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus turun ke atas engkau kini dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, telah hamba serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Oleh karenanya kami semua menaikkan syukur atas karya Tuhan dalam hati para orang tua. Terlebih dalam hidup anak-anak ini. Kami bersyukur atas peristiwa iman hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberikan kesabaran, keteguhan hati, dan cinta kasih kepada para orang tua yang telah menyerahkan anak-anak mereka ini, sehingga mereka menepati janji mereka bagi anak-anak mereka di hadapan-Mu. Demi Kristus Putramu yang kudus, kami naikkan doa syukur ini. Amin. Selesai Bapak Ibu, saya minta menghadap ke jemaat. Ya, saya mengundang majelis untuk menyerahkan akta penyerahan anak, sekaligus mewakili kita semua memberikan selamat, Dr. Budi dan Pak Urip. Bapak Ibu semuanya, saya mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita sambut anak-anak ini menjadi bagian dari persekutuan kita. Mari Bapak Ibu doakan mereka, bimbing mereka juga bersama-sama dengan orang tua. Kelak anak-anak ini menjadi anak Tuhan yang membanggakan, menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan, dan hidupnya penuh berkat kasih karunia. Baik, terima kasih. Kalau demikian silakan kembali ke tempat duduk. Selamat bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu jemaat juga silakan duduk kembali. Saatnya kita memberikan persembahan. Tapi sebelum kita memberikan persembahan, perkenankan saya membacakan nas Alkitab sebagai dasar kita memberikan persembahan, yang diambilkan dari Matius 2 ayat yang ke-11, yang demikian bunyinya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Petugas, saya minta untuk persiapan dan jemaat saya aturi berdiri.
Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Allahku yang ada di surga, Allah yang aku kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami berikan persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan ini sehingga berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mengiringi persembahan kita untuk Tuhan dengan menyanyikan lagu Dari Pulau dan Benua.
Bapak Ibu Saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sudah akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini arahkan dan tengadakanlah hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu, pulanglah dengan penuh damai sejahtera Allah. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus mencurahkan ke atas Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian anugerah, kasih, damai sejahtera, sukacita, baik itu di dalam keluarga, baik itu dalam setiap usaha dan pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Terlebih lagi di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan beserta, Tuhan memberkati, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh bersama. Ibadah Raya Natal saat ini sudah selesai dan sampai berjumpa lagi besok Minggu dalam ibadah Minggu tanggal 29 Desember 2024 pukul 8 pagi. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.